Ini bakalan jadi salah satu pengalaman horor yang gak akan bisa gue lupain. Kenalin, nama gue Vivi. Dan dua orang sahabat gue dalam cerita ini namanya Dinda dan Cynthia. Singkatnya, gue kesasar waktu gue sama Dinda naik motor berdua buat nemuin Cynthia yang lagi di rumah temen dari pacarnya. Kejadiannya malam, belum terlalu larut, baru sehabis Isya. Awalnya gue lagi main di rumah Dinda, dan beberapa saat kemudian Cynthia telepon kita. Dia ngajakin gue dan Dinda untuk gabung main sama dia, pacarnya, dan beberapa teman-temannya. Tanpa pikir panjang, kita oke aja buat berangkat ke sana. Berhubung emang gue dan Dinda gabut banget malam itu. Singkatnya, gue dan Dinda minta Cynthia untuk share lokasinya. Karena kita nggak tahu lokasinya di mana, meskipun masih satu daerah. Setelah dilihat-lihat, ternyata nggak begitu jauh dari rumah Dinda. Dan perkiraan waktu di map cuma sekitar 5-7 menit aja untuk sampai ke sana. Berangkatlah gue dan Dinda pakai motor punya Dinda. Posisinya gue yang bawa motor dan Dinda yang pegang HP untuk nunjukin arah mapnya. Setelah melewati beberapa jalan raya yang cukup ramai, map nunjukin kita untuk belok ke arah kiri dan mulai memasuki area jalan yang sempit. Gak lama setelah kita keluar dari jalan sempit tadi, terlihat hamparan rawa dengan tumbuhan yang cukup rimbun, tapi gak terlalu tinggi, dan ada 2 jalur bercabang memisahkan rawa-rawa itu. Kita ambil jalan yang mana, Din? Kanan atau kiri nih? Tanya gue kebingungan. Di map sih harusnya kita belok kanan, kata Dinda sambil nunjukin HP-nya ke gue. Bener sih, di map nunjukin kita harus belok ke kanan. Oke lah, kita ikutin jalan berdasarkan Google Map ini. Lanjutlah perjalanan kita, ngelewatin rawa dan semak rumput di kanan dan kiri kita. Perasaan gue mulai gak enak nih di sini, tapi gue masih berusaha cool aja dan gak mau mikir aneh-aneh sampai akhirnya gue ngobrol terus sama Dinda. Kita obrolin hal-hal random gitu buat mecahin suasana yang sepi dan gelap di sepanjang lewatin jalan setapak ini. Sama sekali gak ada motor atau orang lain yang lewat jalan ini, cuma ada gue dan Dinda. Kelihatan di depan mulai ada jalan masuk yang dikelilingi beberapa rumah warga gitu. Sampailah kita di jalan itu dan mulai ngerasa lega karena di sini agak lebih terang dengan lampu dari rumah warga sekitar, tapi tetap dengan kondisi sepi. Rumah sekitar pintunya ketutup semua, tapi kelihatan ada penghuninya kok, karena semua rumahnya lampunya nyala gitu. Mungkin di dalam rumah kali ya, karena udah mau masuk jam tidur malam juga kan. Baru ngelewatin beberapa rumah, tiba-tiba gue kaget ngelihat ada satu patung manekin di teras salah satu rumah warga di situ. Posisinya patung itu telanjang, gak ada rambutnya, kelihatan setengah badan, dan posisinya berdiri tegak di depan jendela di teras rumah itu. Astaga, gue kaget, kata gue sedikit teriak. Seketika Dinda ngerespon dengan bilang bahwa dia juga kaget ngelihat patung itu. Gimana gak kaget sih? Posisinya kita sama-sama lagi tegang. Kondisi di sekitar sepi banget dan tiba-tiba ngelihat sosok begitu. Tapi gue sama Dinda cuma ketawa-tawa aja dengan kejadian itu. Emang agak lucu, karena pas posisi gue kaget, stang motor yang lagi gue pegang tadi jadi gemeter dan bikin motornya jadi sedikit oleng. Setelah cukup puas ketawain diri sendiri dan udah lumayan jauh ngelewatin rumah dengan patung tadi, tiba-tiba aja gue notice dengan sesuatu hal. Pohon kelapa. Iya, di depan gue ada pohon kelapa yang tingginya menurut gue gak normal. Kenapa gue bilang gak normal? Karena semakin gue lihat ke ujung pohon kelapa itu, semakin pohon itu kelihatan tinggi dan semakin besar. Anehnya, semakin deket, semakin pohon kelapa itu merunduk. Helaian daun kelapa yang membentang itu seolah-olah terasa mau memeluk gue dan Dinda yang masih di motor dengan kondisi masih terus jalan. Gue pikir cuma gue yang ngeliat dan ngerasain kejadian aneh ini. Ternyata Dinda juga ngerasa dan ngeliat hal yang sama dengan apa yang gue rasain. Dinda tiba-tiba mulai gelisah. Dia terus bilang, "Lo juga lihat kan apa yang gue lihat?" Sambil gemeter gue mengiyakan pertanyaan Dinda itu. "Iya anjir, aneh gak sih nih pohon? Makin tinggi makin deket makin nunduk gitu." "Iya Vi, istighfar aja, jangan diliatin terus. Fokus aja jalan sampai ketemu orang," kata Dinda dengan panik. Gue terus narik pedal gas motor tanpa ragu, sambil mengalihkan pandangan gue ke pohon aneh itu, berusaha fokus buat terus jalan dan ngeliat keanehan itu. Beberapa saat kemudian kita udah ngelewatin pohon aneh itu. "Ini bener gak sih jalannya, Din? Kenapa makin sepi terus makin gelap deh?"
Tanya gue sambil mulai makin ketakutan, ngelihat jalan yang semakin sepi dan ngerasa makin aneh. Ada beberapa rumah di sekitar, tapi sama sekali gak ada orang di luar rumah itu. Bener kok, di map ini jalannya. Gue sama Dinda cuma berharap bisa ketemu beberapa orang dan bisa ke tempat yang ramai. Kita udah coba buat telepon Cynthia berkali-kali untuk mastiin bahwa lokasi yang dia kasih ke kita itu gak salah, dan berharap Cynthia bisa jemput kita di tempat kita kesasar ini. Tapi si kampret ini sama sekali gak ngejawab teleponnya. Dan gak kayak di cerita horor biasanya yang sinyal handphone tiba-tiba hilang atau semacamnya. Handphone kita masih berfungsi dengan baik, cuma emang mereka gak angkat telepon ataupun balas chat kita sama sekali. Di map nunjukin bahwa kita cuma harus jalan aja terus lurus ke depan. Sedangkan di depan kondisinya makin sepi dan mulai gak ada rumah warga lagi. Makin jiper dong gue, makin gemeteran dan ragu buat terus jalan ke depan. Tapi di satu posisi gue gak mau balik lagi ke jalan tadi. Sumpah serba salah banget. Gue sama Dinda cuma saling ngobrol buat ngilangin rasa takut dan terus jalan ngikutin map, berharap ketemu keramaian atau beberapa orang warga di sekitar situ. Sempet juga kepikiran untuk balik lagi dan minta tolong ke salah satu rumah warga di situ, ngetuk pintu dan semacamnya. Tapi kita udah beneran panik dan cuma bisa jalan terus tanpa berani berhenti ataupun putar balik arah. Makin takut dan sama-sama putus asa. Kanan kiri kita cuma ada pohon rambutan dan beberapa pohon pisang yang gak terlalu lebat. Ada beberapa lampu di sekitar jalan kecil ini, lampu bohlam dengan sanggahan kayu yang gak begitu terang dan cuma ada beberapa aja. Gak lama dari situ, kita mulai ngedenger ada suara musik, semacam dangdut koplo dari depan jalan. Mulai ada harapan nih. Dan mulai kelihatan ada balai bambu gitu, dengan cahaya lampu yang cukup terang dan kelihatan ramai ada bapak-bapak di situ. Semacam grup ronda kayaknya. Alhamdulillah, teriak gue sama Dinda berbarengan ketika ngeliat itu. Gue semakin mengencangkan tarikan gas motor supaya cepat sampai di keramaian itu. Sesampainya di sana, bener, ada beberapa bapak-bapak yang lagi asik karaokean di balai itu. Akhirnya gue sama Dinda mutusin buat nanya jalan ke arah jalan besar aja, dan kita mau balik ke rumah Dinda. Pas kita lagi nanya, tiba-tiba aja Cynthia telepon ke HP Dinda, dan Dinda jawab teleponnya. Kurang lebih begini percakapan di telepon. Cynthia bilang, "Lu di mana? Muter balik sekarang. Tadi gue liat lu lewat. Dipanggil malah jalan terus." Dinda jawab, "Muter balik kemana? Lu lihat kita di mana emang?" Seketika gue dan Dinda heran dengan kata muter balik. Sementara jalan yang kita lewatin tadi gak ada rumah ataupun orang di sana. Dan salah satu bapak yang lagi di balai ini nanya ke kita apa yang lagi kita cari dan kita mau kemana. Mereka juga bingung ngelihat gue dan Dinda yang kelihatan kayak orang linglung dan kebingungan. "Vivi, Dinda!" Tiba-tiba kedengeran suara teriakan Cynthia dari arah belakang gue dan Dinda. Seketika kita noleh dan ngelihat Cynthia yang lagi ngelambai-lambain tangannya ke arah kita. Jaraknya gak jauh dari balai tempat kita sekarang ini. Gue dan Dinda cuma saling tatap tanpa berekspresi apapun. Dengan sisa tenaga dan masih dengan kondisi bingung, akhirnya gue muter balik ke arah jalan yang baru aja gue lewatin sama Dinda tadi buat nyamperin Cynthia. Anehnya, jalan yang tadi gue sama Dinda lihat cuma pepohonan, ternyata ada rumah di sana. Dan rumah itulah tempat tujuan gue dan Dinda seharusnya. Masih dengan kondisi kebingungan sama kejadian tadi, Cynthia mulai banyak nanya soal kenapa gue dan Dinda lama banget buat sampai ke sana. Sekitar hampir 1 jam ternyata kita di jalan. Kenapa gue dan Dinda kelihatan kayak orang linglung? Dan yang lebih aneh, kenapa kita nggak nengok pas Cynthia manggil kita yang baru aja lewat di depan rumah tempat dia nongkrong tadi? Yang padahal gue dan Dinda sama sekali nggak ngeliat ada Cynthia ataupun sebuah rumah di tempat yang kita lewatin. Yang kita lihat nggak lain cuma pepohonan rambutan dan beberapa pohon pisang, semacam hamparan kebun gitu. Gue dan Dinda sama sekali nggak ngejawab satupun pertanyaan dari Cynthia. Kita cuma bilang, nanti kita ceritain kalau kita udah pulang, dan kita cerita di rumah Dinda aja. Akhirnya kita lanjut kegiatan main di sana. Ada Cynthia, gue, Dinda, pacarnya Cynthia, dan 3 orang teman pacarnya Cynthia. Di sana banyak disediain makanan, mulai dari buah-buahan, ada jambu air sama jeruk, camilan, nasi dan lauk pauk. Ada satu kejadian aneh saat itu. Gue berteman dan kenal sama Dinda udah bertahun-tahun.
Dan gue tahu persis seperti apa Dinda terhadap makanan. Dia tipikal cewek yang suka ngemil, tapi bukan orang yang rakus. Tapi pas saat itu, Dinda kelihatan bener-bener rakus banget. Dia ngabisin 1 baskom jambu air sendirian, minum beberapa gelas minuman, dan terus-terusan makanin cemilan satu persatu tanpa berhenti. Gue sama Cynthia kebingungan ngelihat gelagat Dinda. Gue coba buat negur Dinda karena gak enak sama tuan rumah dengan sikap Dinda yang kelihatan rakus gitu. Terus Dinda cuma ketawa sambil bilang kalau dia lagi lapar. Alhasil gue gak bisa banyak ngelarang dia dan ngebiarin Dinda gitu aja. Jujur waktu di rumah itu gue ngerasa ada sesuatu yang merhatiin kita dari arah salah satu pintu kamar yang kebuka dan mengarah ke ruang tamu tempat kita ngumpul. Tapi gue coba buat ngalihin perasaan gak enak gue itu dengan terus ngobrol sama mereka. Nyoba buat gak ngerasain perasaan aneh gue itu supaya gak berlarut-larut ketakutan. Singkatnya, akhirnya kita pamit pulang. Posisinya sekarang Dinda bawa motor dan gue yang dibonceng. Cynthia sama pacarnya naik motor juga. Jadi jalan pulang ini dipimpin sama Cynthia dan pacarnya. Anehnya, ternyata setelah ngelewatin pos ronda atau balai tadi, gak jauh dari situ udah keluar jalan raya dan keluar dari daerah perumahan itu. Aneh banget sumpah. Segitu jauhnya gue sama Dinda masuk ke jalan ini dan rasanya lama banget. Ternyata jalan keluarnya cuma segitu aja. Singkat cerita, sampailah kita di rumah Dinda. Mulailah kita saling bercerita dengan apa yang baru aja kita alamin. Cynthia juga heran. Dia bilang, gue sama Dinda kenapa bisa nyasar di komplek perumahan yang kecil gitu. Cynthia juga ngerasa aneh sama rawa, jalan setapak, bahkan jalan sepi dan pohon kelapa yang kita ceritain. Dia bilang, dia sama sekali gak ngelewatin itu semua, karena memang jaraknya gak jauh dari rumah Dinda, cuma sekitar 5 menit kalau pakai motor. Makin aneh deh rasanya. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, ada beberapa insiden antara gue, Dinda, dan Cynthia. Gue dan Dinda sempat berantem hebat. Bertahun-tahun sahabatan sama mereka, gue sama sekali gak pernah berantem separah itu dan cuma karena masalah sepele. Dinda tuh rasanya sensitif banget, emosian, dan gampang marah. Ada beberapa kalimat yang dia ucapin ke gue dan rasanya nyakitin banget. Sampai akhirnya kita berantem hebat. Cynthia juga kena imbasnya dengan dimarahin sama Dinda. Gue juga ikut diemin Cynthia tanpa alasan. Pokoknya chaos banget rasanya. Sampai pada saat gue cerita ke bokap tentang kejadian aneh yang gue dan Dinda alamin. Gue juga bilang kalau gue ngerasa Dinda berubah semenjak kejadian itu. Bokap gue bisa dan peka sama hal seperti itu. Jadi gue coba konsultasi ke bokap. Bokap minta gue buat telepon Dinda dan minta maaf duluan. Akhirnya gue ngalahin ego gue buat ngelakuin itu. Dan Dinda pun mau maafin gue. Dinda juga cerita, dia bilang akhir-akhir ini dia suka gak sadar kalau marah-marah dan emosian. Dan bukan cuma ke gue dan Cynthia aja, tapi hampir ke semua orang. Dia juga bilang nafsu makan dia jadi tinggi banget. Ditambah dia suka gampang ngantuk. Bokap ngedengerin semua perkataan Dinda di telepon yang gue speaker. Setelah telepon selesai, bokap nyuruh gue buat minta fotonya Dinda, semacam foto dadakan gitu. Dinda yang tahu kemampuan bokap gue pun nurut aja dan ngirim fotonya ke gue tanpa mikir panjang. Setelah dengar suara dan lihat foto terbarunya Dinda, bokap bilang Dinda diikutin sosok makhluk astral. Bukan cuma 1, tapi ada 3. Di pundak, kanan dan kiri, dan satunya lagi di kepala. Itu yang bikin Dinda jadi berubah emosinya. Dan akhirnya bokap bantu bersihin Dinda dari rumah dengan ngirim doa. Alhamdulillah beberapa hari kemudian si Dinda udah mulai kelihatan balik jadi dirinya sendiri. Gue dan Cynthia pun juga udah saling maafan dan maklumin semua kejadian itu. Dari situ kita saling ingetin lagi buat saling bisa kontrol emosi. Mau ada ataupun tidak sesuatu yang mengendalikan kita, kata atau kalimat yang buruk gak boleh sampai terucap, apalagi sampai nyakitin satu sama lain. Dan kita gak pernah lagi saling berantem hebat setelah itu. Bener-bener kalau berantem cuma saling tegur-tegur biasa aja kayak sebelumnya. Intinya, percaya atau enggak, ini beneran kejadian sama kita. Ada atau enggak pengaruhnya dari kejadian itu terhadap sifat Dinda, itu balik lagi ke diri masing-masing sih. Tapi yang jelas, dari kejadian itu banyak pengalaman baru yang gak bisa gue dan sahabat-sahabat gue lupain.